Sering ngerasa capek karena nggak bisa bilang nggak? Nah, kali ini kita bakal bongkar harga mahal yang harus dibayar dari sikap terlalu penurut. Dan yang paling penting, gimana caranya kita mulai ngambil alih lagi setir hidup kita sendiri. Coba diingat-ingat lagi, pernah nggak sih mulut udah otomatis bilang, iya, boleh, padahal sebenarnya di dalam hati tuh teriak, enggak. Kita setuju tuh bukan karena beneran pengen, tapi ya biar cepat aja, biar nggak ribet. Kalau kamu ngangguk-ngangguk sekarang, berarti pembahasan ini pas banget buat kamu. Oke, pertama-tama kita harus kenalan dulu sama musuhnya. Kita sebut aja ini perangkapia, sebuah jebakan yang sering banget nggak kita sadari udah ngejerat kita. Nah, yang perlu digarisbawahi, ini tuh udah bukan soal jadi orang baik lagi ya. Ini udah jadi sebuah pola, sebuah kebiasaan di mana kesejahteraan kita sendiri secara sistematis ditaruh di urutan paling belakang. Yang penting orang lain senang dulu. Biasanya akarnya itu dari rasa takut konflik, takut dianggap nggak asik, atau ya butuh banget pengakuan dari orang lain. Ini dia nih, perang batinnya. Kelihatannya dari luar, wah kita ini si pahlawan super yang bisa diandalin kapan aja. Si paling bisa. Tapi, coba lihat ke dalam. Aslinya, kita udah capek banget, udah ngerasa keberatan, dan jujur aja pengen teriak, enggak. Nah, jurang antara yang kita tampilin sama yang kita rasain inilah yang bikin sakit. Terus, emangnya rugi ya jadi orang terlalu baik? Wah, ruginya tuh lebih gede dari yang kita bayangin loh. Yuk kita kupas tuntas apa yang disebut racun senyap ini dan akibat-akibatnya yang nyata banget. Kenapa dibilang senyap? Soalnya kerusakannya itu nggak kelihatan. Nggak ada luka berdarah, nggak ada lebam. Ini tuh kayak jiwa kita digerogoti pelan-pelan dari dalam. Dan yang paling parah, seringkali orang lain, bahkan kita sendiri, nggak sadar. Ini perumpamaan yang dalam banget sih. Coba bayangin deh, energi dan semangat hidup kamu itu kayak lilin yang nyala. Setiap kali kamu terpaksa bilang iya, kamu itu kayak ngasih sebagian apinya ke orang lain. Kalau ini dilakuin terus-terusan, ya lama-lama api kamu padam, tinggal gelap doang. Dan inilah kenyataan pahitnya. Ini bukan lagi capek biasa. Ini namanya burnout. Bener-bener habis terbakar. Rasanya tuh kayak kita jadi penumpang di mobil kita sendiri. Aneh kan? Jadwal kita, prioritas kita, semuanya diatur sama kebutuhan orang lain. Dan yang paling seram, kita mulai lupa. Kita ini sebenarnya siapa? Oke, cukup ngomongin yang gelap-gelapnya. Sekarang kita cari cahayanya. Kita bahas obatnya. Dan dengerin baik-baik ya, ini bukan soal jadi egois. Sama sekali bukan. Ini soal sesuatu yang revolusioner. Cinta diri yang radikal. Nah, ini dia persimpangan jalannya. Di satu jalan, ada kebiasaan nyenengin orang lain. Yang ujung-ujungnya udah pasti bikin kita kehabisan bensin. Di jalan satunya lagi ada cinta diri. Jalan ini justru buat ngisi bensin kita lagi, ngambil alih kemudi, dan ngerasa kuat, bukan malah diperas. Ini nih, salah kaprah paling gede. Banyak banget yang mikir kalau mentingin diri sendiri itu egois. Padahal ini tuh soal bertahan hidup. Ingat kan kalau di pesawat kita disuruh pasang masker oksigen buat diri sendiri dulu sebelum nolongin orang lain? Nah, persis kayak gitu. Ini bukan sekedar manjain diri, tapi benar-benar sadar milih apa yang bikin jiwa kita sehat, meskipun risikonya bikin orang lain kecewa. Oke, terus mulainya gimana? Pasti kedengarannya serem ya mau mulai nolak. Makanya, kita fokus ke satu langkah pertama aja. Satu langkah yang praktis buat bikin batasan pertama kamu dan mulai ngambil alih lagi hidup kamu. Ini dia, kalimat ajaibnya. Aku pengen banget bantu, tapi sekarang aku nggak bisa. Coba deh rasain kekuatannya. Kalimat ini sama sekali nggak kasar kan? Kamu tetap nunjukin niat baik, tapi dengan tegas dan sopan. Kamu juga ngasih tahu batasan kamu. Ini namanya jujur yang elegan. Gini cara latihannya, kita bedah ya. Pas ada yang minta tolong, tahan. Jangan langsung iyain. Langkah pertama, jeda dulu. Tarik napas dalam-dalam. Langkah kedua, tunjukin kalau kamu dengerin mereka. Bilang aja, oke, aku ngerti kamu butuh bantuan soal ini. Baru deh, langkah 3, sampaikan batasan kamu tadi dengan tenang. Awalnya mungkin bakal canggung banget, tapi percaya deh, makin dilatih, makin biasa. Tujuannya tuh bukan biar dimusuhin, tapi biar orang lain, dan yang paling penting, diri kita sendiri jadi lebih ngehargain waktu dan energi kita. Nah, sebagai penutup, aku mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu renungin. Apa sih hal pertama yang paling berharga yang mau kamu lindungi dengan kata tidak kamu yang baru ini? Mungkin itu waktu istirahat kamu yang sering keganggu, atau proyek pribadi yang gak kelar-kelar, atau sekedar kedamaian pikiran kamu. Apapun itu, coba sadari betapa berharganya hal itu, dan ambillah keputusan buat menjaganya.